Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan penyakit kanker tulang. Perkenalkan, nama saya Sabrina Asmilustari. Saya Siti Tazkira. Saya Siska Serinita. Saya Siska Nurfadilah. Tulang merupakan bagian tubuh yang sangat penting. Satu orang dewasa memiliki 206 tulang yang dikelompokkan menjadi tulang aksial dan tulang apendikular. Tulang aksial misalnya tulang belakang, tulang rusuk, dan dada. Sedangkan tulang apendikular misalnya tangan, panggul, dan kaki. Tulang memegang fungsi yang penting, yaitu melindungi organ dalam menopang tubuh, penggerak tubuh, produksi sel, dan menyimpan mineral yang penting bagi tubuh. Namun, bagian tubuh ini tidak kebal terhadap penyakit. Salah satu penyakitnya yaitu kanker tulang. Kondisi ini terjadi ketika sel abnormal yang tumbuh di dalam tulang. Risiko kanker tulang akan lebih tinggi ketika seseorang memiliki garis keturunan yang pernah mengalami kanker tulang. Kanker tulang merupakan jenis kanker yang langka atau jarang ditemukan. Penyebab kanker tulang. Penyebab pasti dari kanker tulang hingga saat ini belum diketahui. Orang bisa tiba-tiba mengalami gejalanya dan butuh penanganan segera. Tapi ada beberapa hal yang berpotensi besar meningkatkan resiko kemunculan kanker tulang. Pertama, pernah menjalani radioterapi, misalnya menderita kanker lain, karena paparan radiasi dalam dosis tinggi itu bisa menyebabkan perubahan pada sel tulang. Kedua, mengalami gangguan tulang, misalnya karena penyakit Paget. Ketiga, adanya kondisi genetik seperti sindrom Li-Fraumeni yang bisa meningkatkan resiko kanker, termasuk kanker tulang. Keempat, mengidap kanker mata yang langka bernama retinoblastoma. Gejala kanker tulang. Di bawah ini ada beberapa gejala yang sering dikeluh kesahkan oleh penderita. Yang pertama adalah rasa nyeri pada tulang. Yang paling umum adalah nyeri hilang timbul, kadangkala terasa sangat nyeri pada malam hari atau setelah beraktivitas. Kedua, edema atau pembengkakan. Tidak langsung muncul sampai berminggu-minggu setelah rasa sakit. Dan kadang muncul benjolan dan teraba, dan kadang juga tidak teraba. Ketiga, patah tulang. Sebagian besar pada kasus ini tidak sampai patah. Dan ada juga gejala lain, yaitu jika menyerang tulang belakang, kanker bisa menekan syaraf tulang belakang dan menyebabkan mati rasa, kesemutan, atau memiliki kemampuan gerak yang lemah. Stadium kanker tulang memiliki tingkatan stadium. Stadium 1. Sel kanker di satu area tulang. Pada tahap ini, sel kanker yang ada di tulang masih sedikit jumlahnya dan belum menyebar ke bagian manapun. Stadium 2. Sel kanker mulai menyebar di area tulang. Ketika memasuki stadium ini, sel kanker masih hanya ada di permukaan tulang dan belum menyebar ke permukaan lain. Stadium 3. Sel kanker menyebar ke lebih satu area di tulang yang sama. Sel kanker sudah menyebar ke beberapa bagian tulang. Stadium keempat, sel kanker mulai menyebar ke organ dalam lain sekitar tulang. Tahapan ini mengindikasikan bahwa kanker tulang menyebar ke area yang lebih luas, tidak lagi bersarang pada jaringan tulang, namun ke bagian tubuh lain seperti organ-organ tubuh. Jenis-jenis kanker tulang. Yang pertama ada osteosarkoma, berkembang di dalam jaringan baru pada tulang yang sedang tumbuh, yang sering menyerang tulang paha dan tulang betis. Yang kedua ada Ewing sarkoma, berkembang di dalam jaringan saraf yang belum dewasa, pada sumsum tulang paha, betis, dan tulang panggul. Yang ketiga ada chondrosarkoma, berkembang di dalam tulang rawan yang sering menyerang tulang paha, tulang panggul,
tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang lengan bagian atas. Yang keempat ada chordoma, jenis kanker tulang yang langka, yang sering menyerang tulang belakang atau tulang tengkorak. Pencegahan kanker tulang. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan sejak dini. Yang pertama, melakukan penguatan terhadap tulang dengan cara memanen vitamin D melalui berjemur sebelum pukul 10 pagi di bawah sinar matahari langsung. Yang kedua, mengembangkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna, terutama makanan yang mengandung kalsium alami dengan jumlah yang cukup. Yang ketiga, olahraga yang teratur dapat menguatkan tulang karena banyak bergerak akan membuat komposisi tulang menjadi lebih padat. Senam dan lari adalah olahraga yang baik direkomendasikan untuk tulang. Yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat karsiogenik atau mengandung zat yang dapat menyebabkan kanker. Yang kelima, hindari mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.